video kali ini saya bakalan ngobrol dengan Enggar, seorang teman sebangku saya yang bakalan gua undang di video ini. Saya sempat ngobrol dengan dia ini, tapi agak pusing sih sebenarnya. Hari ini kita bakalan ngobrolin soal pengertian kebijakan fiskal, siapa yang membuat kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, dan fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal. Langsung saja. Halo Enggar. Halo Radit. Ngapain gitu, Eng? Yes, ceritanya muncul. Oh, muncul ya editor, nanti tolong diedit ya. Ya, ulang dulu. Gitu. Nah, sebelumnya nih, saya mau nanya, menurut kamu apa sih pengertian kebijakan fiskal itu? Menurut saya kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Nah, jadi itu guys, saya tambahin lebih lengkapnya. Kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Nah guys, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk kali ini pertanyaan kedua gantian Enggar yang mau nanya ke saya. Siapa sih yang membuat kebijakan fiskal itu? Nah, kebijakan fiskal itu umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Lembaga Investasi, sampai lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, gitu guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang pertanyaan ketiga ini Enggar bakalan nanya kembali ke saya. Ya silakan Enggar. Tujuan kebijakan fiskal tersebut apa sih? Jadi tujuan kebijakan fiskal itu adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Nah, tujuan kebijakan fiskal ini memiliki banyak sekali tujuan. Yang pertama itu meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong laju investasi. Dan yang kelima adalah mewujudkan keadilan sosial. Nah, jadi itulah tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal. Nah, di dalam kebijakan fiskal ini juga memiliki fungsi. Fungsinya itu ada 6. Yang pertama itu fungsi otoritas. Fungsi otoritas ini adalah fungsi yang pertama dari fungsi kebijakan fiskal, yang hanya berfungsi saat anggaran negara sudah jadi pedoman untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu. Kemudian yang kedua ini ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini adalah fungsi kebijakan yang mana kebijakannya hanya untuk berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar dalam perencanaan anggaran negara tahun tersebut. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi kebijakan fiskal yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Hal ini berarti kebijakan fiskal berfungsi sebagai pengawasan dan maksudnya pendapatan negara, serta pengawasan atas pemanfaatan dan pendapatan tersebut. Yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi kebijakan fiskal hanya akan berfungsi saat anggaran negara dialokasikan dengan baik. Sebagainya cara untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang kelima ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi hal ini bermakna bahwa kebijakan fiskal akan berfungsi saat anggaran negara dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Nah, dan yang terakhir ini ada fungsi distribusi. Fungsi kebijakan ini biasanya untuk negara membagi pendapatan negara untuk anggaran-anggaran yang telah direncanakan secara merata pada setiap lapisan aspek kehidupan di negara tersebut. Nah, jadi gitu guys. Kemudian untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi, kebijakan fiskal itu dilaksanakan melalui kebijakan seperti mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah tingkat pajak, dan pinjaman paksa. Oke, makasih Enggar, makasih semuanya, dadah. Cepat banget.
Ya udah. Ya udah. Kasih.